Siapin semuanya. Jadi Anda sudah berkeluarga, kemudian Anda baru beli sepeda baru, baru 6 bulan punya sepeda, Anda pakai ke Kuningan? Ya. Kalau mereka sih sebulan tuh bapaknya nggak ada di pemandangan tuh udah biasa. Nggak dicari juga ya? Kecuali Anda bawa sendok. Ya mereka kaget, mau ngapain jauh-jauh sepedaan, kurang mendingan kerjaan di rumah aja. Iya. Kan lagi banyak kerjaan kan begitu. Tapi ya akhirnya ya udah diam, akhirnya biar mereka mau nggak mau bisa nerima. Balik lagi bersama saya Rizal Bright, masih bersama sahabat-sahabat saya dari Jakarta Touring Bike Community tentang rencana kegiatan mereka menuju Bali dan Lombok. Tanggal 24 siap kita berangkat ya? Berangkat. Oke, nah Brighters, beliau teman-teman dari JTB merencanakan tanggal 24 Desember ini akan berangkat menuju Bali, menyusuri Pulau Jawa, dan setelah Bali mereka akan singgah di Lombok. Lama perjalanan diperkirakan 2 minggu. Jalan sana, stay beberapa hari, kemudian balik lagi ke Jakarta dengan bersepeda juga. Saya lagi nggak kebayang ya, itu lama perjalanan kalau 2 minggu pulang pergi berarti 28 hari. Ini gimana nasib keluarganya dan pekerjaannya? Apakah mereka orang-orang yang tidak bertanggung jawab? Saya minta klarifikasi dari teman-teman JTB nih tentang kegiatan Anda yang meninggalkan keluarga sekian lama. Ini karena Anda egois dengan hobi Anda atau sebenarnya apa sebenarnya? Boleh nggak? Siapa yang berani cerita? Siapa yang berani bertanggung jawab? Kalau saya, ini yang paling junior nih. Ya, junior. Iya. Alhamdulillah udah minta izin sama keluarga. Oke. Nah terus saya janjiin juga ke anak-anak sama istri untuk ya kalau ini ya nyusul aja gitu kan. Kalau pas jadi saya dari Lombok kan kembali ke Bali. Nah pada saat saya di Bali mereka ketemu di sana. Gitu. Bersepeda juga nggak mungkin. Ya nggak kebayang istri dan anak-anak suruh bersepeda. Jadi gitu dia ketemu saya di Bali. Oh gitu. Oke, jadi Anda naik sepeda ke Bali Lombok, balik lagi ke Bali, keluarga nyusul. Ya, nyusul ke Bali. Oh gitu. Jadi apa namanya rekreasi di Bali bersama Anda Bali, gitu ya. Ya. Oke, ya egoisnya agak berkurang lah ya. Mas Irfan, yang paling junior juga, gimana keluarga? Kan sudah ada yang mikirin. Maksudnya gimana nih ada yang mikirin? Ya kalau keluarga saya sudah biasa. Kalau saya dari awal itu saya bekerja sering meninggalkan keluarga itu sering. Oke. Kadang-kadang nggak ketemu 6 bulan. Oh. Kemarin terakhir waktu pandemik itu saya tugas di Surabaya selama 2 tahun, ketemu anak-anak itu cuma sama istri sebulan sekali. Oke. Ya kalau mereka sih sebulan tuh bapaknya nggak ada di pemandangan tuh udah biasa. Nggak dicari juga ya. Kecuali Anda bawa sendok. Dan sering lah kayak begitu. Ya. Waktu pernah di Batam waktu saya kerja 6 bulan saya nggak ketemu anak. Oh, ternyata LDR juga ya. Apa tuh LDR, Mas? Iya. Dan intinya maksudnya Mas Irfan bahwa keluarga sudah mengerti dengan hobi dan kegiatan Anda ya. Iya. Dan itu tidak masalah buat mereka ya. Oke. Oke, siap. Dan apakah seperti Mas Wawa juga nanti udah nyampe Bali mereka disuruh beda ya? Beda. Enggak Dulu ketemu waktu di Bali. pandemik itu sempat saya ajak keluarga saya ke sana Surabaya. Di sini ngumpul sini. Ya karena kondisi yang berbeda, ya sudahlah. Oh, oke. Bapakmu ini jalan bukan untuk cuma jalan sebenarnya. Ada sesuatu yang nanti bisa saya share. Siap. Oke, Mas Irfan. Mas Seli. Wah ini saya ini. Ternyata mereka kaget juga gitu. Karena capaian saya ternyata sedikit demi sedikit bertambah jauh. Mereka kaget karena bangga Anda mencapai jauh, bukan karena ditinggal lama gitu, bukan ya? Untuk ditinggal lama itu sebenarnya belum pernah mereka juga. Oh, oke. Gitu. Tapi karena saya kebetulan waktunya ini ada, ternyata orang rumah bisa memahaminya. Oh, oke. Karena waktu saya yang pertama jalan jauh itu ke rumahnya mertua gitu. Makanya dia agak kaget gitu. Karena tanpa saya kasih kabar, saya datangnya sudah ada di lokasi gitu. Sebentar. Ini ada cerita menarik nih kayaknya nih.
Jadi pengalaman Anda bersepeda ke rumah mertua. Ya. Ini di mana itu rumah mertua? Itu tepatnya di Cigugur, Kuningan, Jawa Barat. Kuningan, Jawa Barat. Ya. Anda bersepeda dari rumah Pasar Minggu. Pasar Minggu menuju Kuningan tanpa bilang-bilang. Ya, sekitar 270 kilo. Berangkat Dan jam itu berapa? pertama paling jauh Naik sepeda. naik dengan sepeda. Sebelum bergabung dengan JTB pasti. Sebelum bergabung. Dan itu baru punya sepeda di usia 6 bulan. Baru punya sepeda di usia Anda baru 6 bulan. Baru punya sepeda dong. Saya sih miring-miring. Kamu mau bahasanya? Iya. Ini agak-agak. Iya, saya lagi ngebayangin. Mengerti. Beliau baru punya berumur usia 6 bulan naik sepeda di Jakarta. Gimana Mas Edi ceritanya? Iya. Begitu saya berangkat itu saya siapin semuanya. Jadi Anda sudah berkeluarga, Sudah berkeluarga. kemudian Anda baru beli sepeda baru, Baru dan sepeda baru. baru 6 bulan punya 6 sepeda, bulan punya sepeda. Anda pakai ke Kuningan. Ya, Dalam rangka dalam rangka pulang kampung. ya. Saya ingin membuktikan dulu kan mereka sering pulang kampung tiap tahun Lebaran itu naik mobil. Iya, mobil. iya, Nah, saya mau bikin ibaratnya salah satu mantu yang mencapai ke kampungnya itu dengan bersepeda. Walaupun mereka pernah ada yang naik motor, nah saya ingin memecahkan rekor dengan sepeda itu. Luar biasa. Iya. Dan itu berhasil. Dan itu sangat berhasil, sangat berhasil. Apa reaksi mereka ketika Anda nyampe di Cirebon? Mereka pelangap-pelongo semua. Begitu saya kirim foto, mereka juga tetap nggak percaya. Akhirnya saya video call dan mereka menerima itu dengan terpaksa itu. Ya, that's why makanya ketika Anda sekarang ada rencana ke Lombok, mereka udah nggak kaget lagi ya? Tidak kaget dan ternyata memberi support yang sangat dalam. Iya. Walaupun Anda rencana berpergian tuh hampir 1 bulan loh, mereka nggak ketemu. Iya. Iya. Nggak dicari juga ya? Nggak dicariin juga. Selama Anda nggak bawa piring dan sendok dari Karena rumah. mereka sudah punya piaraan baru di rumah. Luar biasa ya orang-orang sepeda ya. Jawabnya selengean. Yang penting terjawab pertanyaannya gitu ya. Saya berharap jawaban yang berbeda dari Mas Adi nih. Saya berharap istrinya melarang, oh nggak boleh pergi. Gimana Mas Adi? Iya, bener kata Om Rijal. Itu. Ini jawaban berbeda nih. Iya, awalnya ya mereka kaget mau ngapain jauh-jauh sepedaan. Kurang Mendingan kerjaan di rumah loh. aja. Iya. Kan lagi banyak kerjaan kan begitu. Tapi ya akhirnya ya udah diam akhirnya biar mereka mau nggak mau bisa nerima bahwa wah suaminya atau bapaknya ya emang lagi Punya keinginan yang lagi kuat ngehits untuk di mengeksplor, ya. sepeda seperti itu. Saya juga punya tujuan pribadi sih. Coba menunjukkan ke anak-anak saya bahwa apapun yang memang mau kita capai, Selama itu positif ya? Selama itu positif, kalau kita mau menjalaninya, kita pasti akan mencapai itu. Dan aja. itu yang ingin Anda buktikan sama anak-anak Betul, ya? betul. Dan saya yakin pembuktian itu bukan hanya untuk anak-anak Anda tuh kayaknya. Iya, Termasuk iya. ke saya juga akhirnya jadi mikir ulang nih. Iya benar. Ini maaf ya, saya ngeliat nih udah nggak muda lagi kayaknya. Iya. Ya. Iya. Rata-rata di atas Saya kepala 46. 46. Mas Eri berapa? 47. 46, 47 Mas bawah? 35. Iya. Pakai Ya, saya percaya lah, 46, 47, 35. Saya percaya. Percayain aja deh. Iya, karena dilihat dari wajahnya kan di antara 4 ini yang paling paling baby face. junior. Saya percaya ini. Kita skip aja, skip. Mas Irwan berapa Mas Irwan? 47. 47 ya, rata-rata berarti 46, 47, 47. Mas Wawa 35 sendiri ya. 35. Soalnya junior dia. Paling junior ya. Oke. Senior nomor 3 dari Camat. Om Bro, saya. Oh, oke. Jadi berarti 35 tuh maksudnya 53. Kita nggak apa-apa lah pura-pura aja. Ya kan sama orang tua ya. Gitu. Ya. Mas Wawa dahsyat ya 53 ke Lombok luar biasa loh. Alhamdulillah. Jadi sebelum saya sepedaan tuh saya
terakhir 2019 masih ikut Bali Marathon. Oh. Sebetulnya saya dulu tuh di lari. Oh, oke. Gitu, karena terus terakhir kegiatan Bali Marathon tuh terakhir. Iya. Karena setelah itu kan pandemi. Setelah pandemi nggak ada kegiatan maraton, akhirnya cuma lari-lari keliling. Akhirnya saya ada yang donasi sepeda itu. Iya. Donasi sepeda. Terus saya bangun lagi sepeda yang federal yang saya pakai untuk touring gitu kan. Sampai ketemu Arthur gitu kan. Teman di JTB Teman di ini JTB, ya. saya masuk ke JTB. Siap. Luar biasa semangatnya ya. Saya minta dong semangatnya ditumbuhkan dari sekarang. Boleh nggak bertepuk tangan untuk kalian sendiri? Luar biasa. Semangat ya. Dan mudah-mudahan cerita teman-teman yang ingin ke Lombok ini membawa inspirasi juga buat saya dan Brightest pastinya bahwa sepakat dengan Mas Ardi. Selama kita punya cita-cita dan tujuan yang baik dan siap melakoni ya Mas Ardi ya. Betul. Dan diyakini bahwa itu akan tercapai Mas Ardi ya. Betul. Terlepas apapun aktivitas itu Mas Ardi ya. Betul. Dan ini bisa kita terapkan loh di segala macam bidang. Ya, ketika Anda seorang pelajar ingin mencapai cita-cita, usahakan, kerja keras sampai itu berhasil Mas Ardi ya. Betul. Bukan Ada hanya kemauan sepeda. pasti berhasil. Punya kemauan pasti berhasil ya. Gimana Mas Irfan? Kalau menurut saya pribadi ya, dalam pencapaian sesuatu, kalau sudah kita mulai fase itu kita sudah mencapainya, terus kita mengulangnya, ada satu fase yang bahaya, yaitu adalah overconfidence. Overconfident. Di touring ini saya sudah berkali-kali misalnya touring jarak jauh ya yang satu hari pulang pergi 150 kilo. Ada satu event itu kadang-kadang di dalam hati ini, biasa. Itu biasanya masalah. Oh, oke. Dan itu menjadi pelajaran buat saya. Oke. Apapun yang kita sudah melakukan sesuatu yang besar pun nanti, seperti Om Sally bilang, tetaplah down to earth. Oke. Makanya saya melihat Om Sally walaupun paling lama nih bermain sepeda, dia down to earth aja ya. Ya kita coba aja, kita berusaha gitu ya. Tapi ya itu sasarannya adalah tujuannya tercapai dengan semangat pastinya Mas Heri ya. Dengan rasa tadi Mas Irfan udah mengingatkan bahwa jangan paksakan diri, latihan fisik. Betul. Yakinkan bahwa seimbang dengan teman-teman, jangan sampai ketinggalan juga jadinya gitu ya. Itu ya Mas Irfan. Paling tidak rata-rata lah. Rata-rata lah ya. Kalau boleh saya tambahin tuh Boleh. definisi bahasanya gini. Setelah kita bisa mencapai sesuatu yang tinggi itu, ternyata itu menunjukkan bahwa kita masih punya banyak kekurangan. Seperti itu. Setuju. Bahwa masih banyak lagi yang harus bisa karena kita capai ya. pasti akan gregetnya akan bertambah dan itu menunjukkan bahwa kita masih banyak kekurangan. Oke. Ya seperti cita-cita Mas Ardi dari Lombok menuju ke Indonesia dan bahkan dunia. Ya. Teman-teman dari JTB terima kasih banyak sudah sharing, berbagi pengalaman dan rencana kerjanya menuju Bali dan Lombok. Saya hanya bisa bantu doa nih teman-teman karena saya nggak bisa ikut. Iya, mudah-mudahan rencana perjalanannya sukses, selamat sampai tujuan dan sampai kembali ke rumah. Amin. Mudah-mudahan juga keluarga yang ditinggal pergi sementara bisa tetap mensupport ya, mendukung dan itu menjadi pendorong semangat juga ya buat selama perjalanan. Kalau boleh nih satu permintaan saya, di dalam perjalanan kirim-kirim dong berita ke Radio Bright biar kita juga sharing-sharing nih perjalanan teman-teman dari tanggal 24 sampai ke Lombok dan balik lagi ke Jakarta. Biar kita sharing ke komunitas Radio Bright bahwa ini loh perjalanan teman-teman kita di JTB yang menuju Lombok. Siap. Boleh ya? Ya, nanti ya? akan nanti kita Mas Irfan yang jago-jago edit kan ada Om Oh ya, Sandi. siap. Nanti kita kirim-kirim. Oh, ya. Jangan lupa Mas Adi di sana biolanya di Biola. Oke. Ntar cari dulu biolanya. Mas Adi, terima kasih atas waktunya Mas Sally, Terima kasih. Mas Wawa dan Om Irfan. Nah, saya manggil dia Om karena kelihatan paling tua. Kan kalau Anda 35. Iya. Brothers, itulah bincang-bincang saya bersama komunitas JTB. Kita doakan bersama perjalanan mereka selamat sampai tujuan dan kembali lagi ke Jakarta. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.